Selamat pagi pemirsa, masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Hari ini Jumat 5 September 2025 teman-teman. Ini saya beri sedikit ya pencerahan, pengetahuan, tips ya, supaya kita tidak kena fraud atau scam dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Kadang-kadang kita sering mengabaikan ini, trik-trik scammer lewat social engineering, social apa segala macam itu. Pastiin dulu ya. Jangan mudah terkecoh karena orang ini ngaku-ngaku sebagai dukcapil, ngaku-ngaku bea cukai. Saya pernah loh hampir ke bea cukai, ditipu oleh oknum yang mengatasnamakan bea cukai impor. Nama saya jelas disebut. Padahal saya nggak ada itu impor, ekspor segala macam, nggak ada, ya kan? Saya tantang, mana buktinya? Kalau kayak gitu memang harus digas teman-teman. Mana buktinya? Bisa dilampirkan nggak dokumennya gitu? Bisa di ini nggak gitu? Malah ngancam kan, rekening BCA saya diblokir, nggak bisa dipakai selama berapa bulan katanya. Tapi untung saya masih selamat, saya masih punya kritis ya gitu. Jangan mudah terkecoh oleh ini dan itu. Nah akibatnya apa? Kita yang salah, orang yang kena tumbalnya. Itu banyak kejadian kayak gitu. Makanya pesan saya satu, jangan lengah dan complacent. Jangan being complacent gitu loh. Kalau cuek, being complacent, habis. Kayak ayah saya tuh habis ya, karena ini kejebak oleh permainannya orang yang mengatasnamakan dukcapil itu. Saya lihat tuh laporannya isi, ya gak usah saya sebut lah berapa. Tiba-tiba cuma tinggal segitu ya, karena kejebak oleh permainan. Emang triknya kayak gitu, pinter mereka itu, pinter ya gak? Makanya kalau Allah berikan akal pada kita, itu dipakai. Allah beri akal sama kita tuh dipakai gitu loh, bukan diabaikan gitu aja. Jangan teman-teman, akal itu diberi oleh Allah untuk kita tuh untuk dipakai. Kalau udah tahu kayak gitu, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Udah tahu gelagatnya kayak gini, harusnya tuh punya kepekaan. Ini nggak beres nih. Biasanya dukcapil tuh nggak gitu deh. Biasanya bea cukai nggak gitu deh. Biasanya Indosat nggak kayak gitu deh. Biasanya Telkomsel nggak gitu deh. Biasanya kayak gitu teman-teman. Nah dengan kayak gitu, insya Allah tuh para orang-orang yang tepu-tepu kayak gitu, berharap tantiem dari aksi tepu-tepunya itu. Tantiem sendiri saya juga nggak tahu ya artinya apa itu tantiem itu, nggak ngerti saya, jujur nggak ngerti ya. Berharap tantiem dari tepu-tepu kayak gitu akan ini nggak berani lagi mau melakukan tepu-tepu kayak gitu sama kita, nggak berani lagi. Buktinya alhamdulillah, saya bukannya menyombongkan diri ya. Buktinya sekarang mana ada yang berani telepon saya lagi dan ngaku-ngaku ini dan itu sama saya. Kenapa? Karena dia pikirnya, karena saya belajar dari pengalaman, saya perbaiki dari kesalahan, udah selesai soalan. Jadi makanya kalau
punya akal, diberikan Allah akal tuh dipakai, teman-teman. Bukan diabaikan. Coba kita ini runut aja. Biasanya nggak gini deh, biasanya nggak. Oh ini oknum ini gitu. Biasanya paling kalau ini diundang ke kantor ini apa gitu. Kalau misalkan nih mengatasnamakan Telkomsel atau Indosat, biasanya itu nanti dihubungi resmi dari pihak Indosatnya, dari pihak Telkomselnya. Wah, Anda menang hadiah bla 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 segala macam gitu. Coba itu teman-teman. Jadi pikirkan dan ketahui bagaimana kebiasaan dari yang seperti itu. Gitu loh. Jadi kita tahu kalau ada orang yang mengatasnamakan A, B, C, D, E gitu ya, nggak lengah kita. Misalkan orang mengatasnamakan pajak nih, nggak, biasanya ini apa, orang pajak, orang kantor pajak nagih pajaknya ke rumah deh, atau beritahu SMS resmi itu pajak bla 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 kayak gitu biasanya. Harus kayak gitu. Nggak boleh kita lengah. Nggak boleh sedikit pun kita lengah. Nggak boleh sedikit pun kita nggak tahu bagaimana kebiasaan dari pajak nagihin kita berapa banyak, kayak gimana. Atau misalkan pengumuman dapat hadiah dari Telkomsel, dari Indosat, dari Excel gitu misalkan, kayak gitu. Atau dapat ini dari Bank BCA, dari Bank Mandiri misalkan, dan seterusnya. Gitu. Karena mohon maaf teman-teman ya, orang kayak gitu, orang yang melakukan kayak gitu, biasanya mereka akan cepat menghilangkan jejak. Makanya kalau mau lapor polisi, nggak bakal ketemu karena jejaknya udah hilang. Langsung dihapus, langsung di cut off gitu loh. Ya, susah makanya. Ya memberantas gini ini nih, gitu loh. Memang ini harusnya bisa jadi perhatian dari pihak Komdigi lah, pihak Komdigi, pihak BIN, pihak yang berkaitan lah dengan cyber scam ini atau cyber crime ini, harus benar-benar tanggung jawab gitu loh. Karena kalau enggak makin menjamur masalahnya cyber crime. Oke, saya iklan dulu ya teman-teman. Mau pesan aku. Welcome back teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kalau kita udah tahu nih, ini orang niat mau scam, ini orang niat mau fraud, ya, mau melakukan frauding istilahnya. Dia pintar, orang yang pintar frauding ini, orang yang pintar melakukan scamming ini orang ini pintar ngegocek loh. Jangan sampai kitanya yang kegocek, gitu loh, ya nggak? Tapi begitu dia tahu begitu kita digocek, kita gocek balik, gitu loh. Dia hantam kita dengan mulut indahnya, kita hantam balik, kan gitu. Kan ibaratnya kayak main bola, tet gitu. Dia hantam kita nih pakai mulut indahnya nih, kita hantam balik. Itu jurus saya kalau ngadepin orang yang ngaku-ngaku A B C D E F G itu. Termasuk kemarin tuh yang saya hampir kena anus scam oleh orang yang ngaku-ngaku bea cukai. Hati-hati loh. Ini orang, aduh, saya bilang. Makanya teman-teman, kenapa saya sebenarnya tidak gimana ya. Mereka itu sebenarnya terjebak. Kenapa mereka harus lakuin itu? Ya, kenapa? It's all about survive, teman-teman. It's all about money, it's all about survival. Semua tuh karena survival, karena bertahan
di masa yang kayak gini, biasanya orang kayak gitu udah lamar ke banyak pekerjaan ditolak, ya, atau orang yang kena korban dari susahnya mendapatkan sebuah pekerjaan seperti itu udah hampir fix pasti itu kayak gitu, udah hampir fix pasti banget kayak gitu, yakin saya benar-benar yakin, ya. Orang kalau udah hampir fix nggak dapat kerja kayak gitu, kejatuhnya kayak gitu, jatuhnya kalau nggak ke dalam cybercrime, ke dalam narkoba itu, teman-teman. Jadi sebenarnya orang tuh diperalat, tau nggak, diperalat. Dan sindikat kayak gitu ada operatornya, ada yang main, ya, ada yang main. Judol aja yang melibatkan para orang-orang yang terpaksa gitu ya, operatornya ada di Kamboja loh ternyata. Operatornya di Kamboja mempekerjakan orang yang kemarin baru jadi berita itu oleh Kementerian PPMI, ya, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya, BP2MI. Tahu nggak apa? Itu kan kena fraud juga. Itu kan kena scam juga. Dijanjiin pekerjaan, pergi keluar ya kan, jadi pekerja migran atau TKI lah katakan, dijanjikan pekerja migran apa gitu pekerjaannya, taunya malah jadi korban perdagangan orang, dan malah jadi terlibat dalam operator judi online di Kamboja loh. Itu gila, saya bilang ini nggak beres, nggak beres saya bilang. Makanya sekarang teman-teman, kita yang pegang paspor Indonesia masuk Kamboja itu susah, 50-50. Ada kemungkinan di ACC, ada kemungkinan ditolak. Jadi benar-benar semua serba 50-50 kalau pemegang paspor Indonesia mau masuk ke Kamboja. Kemarin aja tuh Mas Andriawan Pratikto habis dari Vietnam itu rencana mau lanjut naik kereta ke Kamboja, ke Phnom Penh. Tapi karena kita hubungannya masih dalam severe gara-gara kemarin itu, ya jadinya nggak bisa kan. Akhirnya nambah 1 hari lagi di Vietnam, baru akhirnya naik pesawat ke Malaysia gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi triknya dari saya, kalau kita udah jangan sampai kita yang kegocek gitu loh sama kayak gitu. Kita gocek balik. Artinya apa? Supaya kita menghindari namanya blame game. Udah tahu salahnya di kita, nyalain orang, kan goblok itu namanya. Udah tahu salahnya di kita, numbalin orang, salah. Itu kejadiannya banyak loh kayak gini. Dan tidak banyak orang yang mengajarkan ini, teman-teman. Nggak banyak. Kenapa nggak banyak orang yang mengajarkan ini? Berharap ente nggak sekaya mereka. Makanya orang nggak banyak ngajarin ini. Kenapa? Berharap ente apes. Kenapa nggak banyak orang ngajarin ini? Berharap ente bangkrut. Berharap ente nggak sekaya mereka. Berharap ente nggak hidupnya nggak semapan mereka, kayak gitu. Makanya nggak banyak ngajarin ini. Makanya teman-teman rugi kalau nggak nonton video ini. Kalau nonton video ini, insya Allah selamat dari scam, selamat dari fraud, selamat dari tepu-tepu yang ngaku aneh, ngaku ono, ngaku eneh, ngaku ini, ngaku unu apa segala macam itu. Insya Allah selamat teman-teman. Kayak rugi kalau nggak nonton.
Kenapa? Nggak banyak orang yang ngajarin. Cuma sedikit doang. Kenapa? Banyak orang pengen ente ketipu masalahnya. Itu aja, banyak orang ente broke. Simple kan? Iya. Banyak orang ngarep ente bangkrut. Simple kan? Sesederhana itu kan? Iya. Makanya teman-teman, aduh rugi kalau nggak nonton ini video sampai habis saya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, pakai akal teman-teman. Menghadapi orang, jangan mudah tergiur. Misalkan nih ditelepon kering. Oh selamat Anda menang. Oh bener nih, ya kan? Saya nggak mungkin deh. Saya nggak mungkin dapat hadiah. Bla 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 bla. Saya nggak mungkin banget deh dapat hadiah bla 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 gitu kan. Hubungi sekian gitu kan, bla bla, terus disuruh transfer. Nggak mungkin banget biasanya kalau bank, Anda ikut undian satu bank nih, atau Anda undian ikut misalkan undian Aqua nih, kan Aqua lagi ada undian nih, tutup botol ini tertentu nanti dapat hadiah macam-macam gitu misalkan ya. Saat ini lagi jalan, biasanya pihak Aqua itu akan hubungin langsung resmi lewat jalur resmi gitu dan minta diambil langsung, dan biasanya free of charge ya, atau paling nggak pajak ditanggung, pajak kita yang nanggung itu. Walaupun ada juga yang mengatakan pajak sudah ditanggung, oke. Ada yang seperti itu. Jadi itu teman-teman, teliti, telaten gitu loh ya, cermat lah, biar kita nggak mudah dikibulin orang ya. Terus juga ini jangan terkecoh, wah lo info loker bla 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 dan sebagainya. Ini orang juga pinter. Sama BUMN tertentu nih biasanya nih, BUMN. Saya hampir kena tuh. Interview di mana? Jauh banget Pak. Di mana? Di Tambun, Bekasi. Ternyata tepu anjing. Interviewnya di Ruko. Nah itu tuh kemarin tuh yang korban yang di Kamboja kemarin itu. Yang di Kampuchea kemarin itu. Kayak itulah. Ngakunya bakal dijadiin pekerja migran di mana? Taunya kayak gitu. Interviewnya pasti di ruko-ruko kayak gitu. Hati-hati tuh. Kalau perusahaan teman-teman pasti akan melakukan interview di kantornya, lokernya resmi. Contoh, ditawarin BCA teman-teman, BCA, jabat apa misalkan, pasti ujung-ujungnya akan diinterview. Kalau nggak di kantor pusatnya BCA di sana tuh di Grindo, Tamrin, di Tamrin, ya. Biasanya di kantor cabang Bank BCA, atau paling nggak di vendor-vendor yang mensuplai tenaga untuk kantor cabang biasanya. Jadi nggak sembarangan. Kalau kayak gitu tepu teman-teman, hampir kena itu tepu. Hati-hati loh, lo tuh tepu itu. Kalau kayak gitu hati-hati ya. Sama aja bodong, sama aja kita mau. Makanya teman-teman, jangan sampai kita yang kegocek sama fraudster. Mereka punya ini, kita juga harus jangan kalah tajam. Mereka tajam, kita jangan tumpul. Apa biasanya? Enggak apa, saya mana ada saya terlibat. Kalau ini, di sini tercatat, mana kirim ke WA saya. Itu aja. Coba kirim print outnya, kirim ini, tantangin. Kalau tercatat, coba. Kayak saya tuh ngadepin sama bea cukai itu.
Selamat saya akhirnya kan. Nggak ada yang berani lagi sekarang. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Bah, bukannya menyombongkan diri, saya hanya berbagi pengalaman aja dan berbagi triknya gitu. Nggak banyak orang yang mau berbagi hal beginian, termasuk cara menghadapi fraudster, cara menghadapi scammer atau gimana gitu. Nggak banyak yang ngajarin. Kenapa? Berharap ente apes. Itu aja. Kenapa nggak banyak yang ngajarin? Berharap ente bangkrut, berharap ente broke. Udah selesai. Jangan mau kalau kayak gitu. Lawang sekelas Quiz Wants to be a Millionaire aja bisa kena fraud. Kecolongan. Sekelas Quiz Wants to be a Millionaire aja bisa kena fraud loh. Orang main curang itu siapa, Charles Ingram itu ya. Main curang demi bisa mendapat 1 juta pound sterling. Pada tahun itu kejadian tahun 2001 ya. Kalau valuasinya sekarang mungkin udah sekitar berapa ya? Udah sekitar 2 sampai 3 jutaan pound sterling zaman di sekarang. Nah itu teman-teman, 1 juta. 1 juta. Kenapa? Karena motivasinya adalah sheer greed. Gitu loh. Bininya si Diana udah main tapi cuma dapat 32.000 pound. Ya, iparnya ikut juga sama, dapat 32.000 pound. Lumayan lah, 64.000 pound sterling waktu itu bisa buat sesuatu yang gede lah pada saat itu. Kalau zaman sekarang 64.000 pound sterling rasanya ya gitulah. Ya. Kayak gitu loh teman-teman ya. Makanya sebelum sesuatu yang buruk terjadi dicegah pada saat berikutnya. Alarmnya bunyi ketika sudah pertanyaan di angka 0,5 juta pound sterling, 500.000. Diawasin itu si Charles, Diana, sama satu lagi Taekwon Wittek. Tiga-tiganya masuk penjara tuh. Ya sekelas Wants to be a Millionaire aja bisa kena fraud. Ya, itu kuis gede banget loh. Pada saat itu merupakan kuis dengan hadiah terbesar se-United Kingdom. 1 juta pound sterling. Hadiah paling besar se-United Kingdom. Ya. Itu pun kena. Untunglah kemudian langsung ditelepon sama pihak selador. Si Charles Ingram ini kayaknya lu gak ada, sorry ya gua batalin ini ya, lu main curang sih, bahasa kayak gitu. Akhirnya cek 1 juta poundnya dibatalin. Dan jadilah Robert Bridges adalah pemenang ketiga Wants to be a Millionaire UK yang dapat 1 juta pound sterling. Karena si Charles Ingramnya ketahuan main curang. Kayak gitu. Lah iyalah. Untuk cepat diantisipasi. Kalau kagak, aduh, hancur. Bisa sama kayak Pressure Luck atau 21 yang kena skandal juga tuh. Mirip juga skandalnya. Itu teman-teman ya. Saya cuma berpesan hati-hati teman-teman. Jangan mudah terkecoh, jangan mudah tergocek. Kalau mereka tajam, kita jangan tumpul. Mereka bisa pintar melakukan rekayasa sosial, kita juga harus bisa. Supaya kita selamat. Duit selamat, kita ya kagak rugi, orang kagak ditumbalin. Sama pesan saya satu lagi, jauhin riba. Kenapa? Riba itu dosa.
Selamat pagi teman-teman, sampai jumpa.